Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 23 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama telah dimulai dan dalam sidang pleno 1 tengah dibahas soal laporan penanggung jawab. Sekretaris Panitia Pelaksana Muktamar ke-34 NU, Kiai Haji Syahrizal Syarif memastikan pemilihan calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak dilangsungkan di Pondok Pesantren Darus Sadah, Lampung Tengah. Ia menyebut perubahan lokasi pemilihan atas masukan dari muktamirin atau peserta muktamar dalam forum sidang pleno 1. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Reza Deni Saputra, wartawan Tribun News yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Reza. Halo Mei, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda bagaimana perkembangan di lapangan soal jalannya Muktamar NU. Halo. Halo Reza. Halo Mei. Baik Mei, terima kasih. Benar sekali bahwa Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama telah berlangsung dan saat ini masuki hari kedua jika dari sejak pembukaan pada Rabu 22 Desember kemarin. Dan pada hari yang sama, Rabu kemarin juga telah digelar sidang soal tata tertib dan menyepakati bahwa hasil tata tertib dalam sidang kemarin itu soal mekanisme pemilihan ketua umum PBNU dan Raisam PBNU. Adapun benar sekali tadi disampaikan oleh ini bahwa lokasi pemilihan ketua umum PBNU yang sedianya semulanya dilakukan di Pondok Pesantren Darus Sadah di Lampung Tengah dipindahkan ke Bandar Lampung. Namun lokasi spesifiknya masih belum dipastikan. Dan ada sejumlah alasan yang memang disampaikan oleh panitia soal pemindahan lokasi pemilihan ketua umum ini. Demikian, Mei. Ya, kemudian kira-kira apa alasan panitia penyelenggara memindahkan pemilihan ketua umum PBNU ini ke Bandar Lampung? Baik, Mei, melalui Sekretaris Panitia Pelaksana Kiai Haji Syahrizal Syarif bahwa alasannya pemindahan pemilihan ketua umum ini yakni karena pemindahan para muktamirin, yaitu para peserta muktamar yang datang ke lokasi. Syahrizal mengatakan bahwa para muktamir ini diisi sebagian besar oleh para kiai-kiai atau ulama-ulama yang memang sudah berumur gitu, istilahnya sudah memasuki usia yang sudah tidak muda lagi. Jadi panitia menyepakati untuk memindahkan lokasi pemilihan ketua umum PBNU nanti yang akan diselenggarakan pada hari ini, kira-kira mungkin pada malam nanti itu ke Bandar Lampung. Jadi secara garis besar pemindahan lokasi ini karena efisiensi agar para muktamirin bisa hadir dan tidak terlalu menguras tenaga karena jarak dari Bandar Lampung ke Lampung Tengah sangat jauh, bisa dibilang untuk memakan waktu perjalanan sekitar 2-3 jam. Demikian. Ya. Kemudian Reza, bisa Anda jelaskan secara spesifik lokasi pemilihan ketua umum PBNU ini? Baik, untuk lokasi pemilihannya memang baru diinformasikan hanya di Kota Bandar Lampung. Menurut informasi yang beredar dari panitia sudah memberikan rundown atau daftar lokasi untuk pemilihan nanti mulai dari sidang pleno 1 sampai sidang pleno 5, di mana pemilihan ketua umum PBNU nanti ada di sidang pleno 5 dan sampai saat ini memang masih dikosongkan untuk lokasinya. Tapi menurut informasi yang beredar di kalangan awak media, untuk pemilihan ketua umum ini kemungkinan besar akan diselenggarakan di Universitas Negeri Lampung, yang mana lokasi tidak jauh dari Universitas Islam Negeri Raden Intan yang sekarang tengah berlangsung sidang pleno 1 hingga sidang pleno 5 ketua umum PBNU ini. Demikian.
Baik, terima kasih Reza atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana Muktamar NU ke-34. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan istrinya Hetty Andika Perkasa disambut meriah oleh pimpinan yang bertugas di Kabupaten Mimika. Panglima dan istri tiba di hanggar PT Freeport Indonesia, Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua sekitar pukul 14.13 waktu Indonesia Timur. Kedatangan Panglima TNI dan istri menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Indonesian Air Force 2 Boeing A17302. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Marcelinus, wartawan Tribun Papua yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Marcel. Ya, halo, selamat sore, Mei. Selamat sore, silahkan dengan informasi Anda, apa saja yang dilakukan Panglima saat berkunjung ke Timika? Baik, rekan Mei, dapat saya laporkan dari sini bahwa adapun kunjungan Panglima Jenderal Andika Perkasa di Timika itu lebih khusus kepada ada dua agenda, yaitu Panglima melakukan kunjungan di markas Kogab Ilham 3 dan juga melakukan kunjungan di Hotel Rimba Papua, yaitu melaksanakan kunjungan dengan para satuan tugas TNI yang bertugas di area objek vital Timika, khususnya di area PT Freeport dan direksi PT Freeport. Begitu, Mei. Kemudian dari informasi yang Anda dapatkan, apa yang dibahas Panglima saat bertemu Satgas TNI dan direksi PT Freeport? Baik, rekan Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa untuk pertemuan Panglima TNI bersama Satgas dan direksi PT Freeport yang berlangsung di Hotel Rimba Papua, bahwa Panglima lebih menekankan agar para satuan tugas yang ada di Timika, khususnya yang melaksanakan tugas di area objek vital PT Freeport Indonesia, agar lebih mendekatkan diri atau menjaga keamanan lebih humanis di daerah teritorialnya, ya. Begitupun adapun masukan dari PT Freeport Indonesia, yakni direksi PT Freeport mengatakan bahwa meminta TNI untuk apa sih yang mereka harus melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab mereka di saat bertugas di area PT Freeport, di mana tidak lagi menimbulkan sesuatu gejala-gejala yang merugikan banyak orang, namun pendekatan humanis atas kerjasama dan Satgas yang melaksanakan tugas di area PT Freeport agar lebih baik untuk ke depan. Jadi pada intinya adalah pendekatan secara humanis di wilayah teritorial. Begitu, rekan Mei. Ya, kemudian terkait pengawalan untuk Panglima di Timika, apakah dikawal ketat atau seperti apa, Marcel? Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa untuk awalan kedatangan Panglima TNI kemarin sekitar pukul 14 atau pukul 2 siang, bahwa Panglima
tidak dikawal ketat ya, seperti yang kita lihat saat berkunjung di daerah lain seperti di Papua, di Sorong, di Jayapura, di Merauke, Panglima lebih terbuka dan lebih leluasa menyapa para anggota TNI atau pimpinan TNI yang bertugas di Timika. Jadi tidak ada kendala atau kesan-kesan yang bagaimana sih kita susah untuk bertemu dengan Panglima. Tetapi kami rasa sendiri termasuk awak media di Timika yang sebelumnya susah untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan tinggi dari Jakarta, khususnya Panglima TNI, kita merasakan kunjungan Panglima TNI Andika Perkasa kali ini sangat luar biasa ya. Mengingat Panglima membuka ruang untuk semua orang atau semua rekan-rekan media yang ada di Timika untuk bertanya atau memberikan pertanyaan kepada Panglima dan kita syukuri bahwa semuanya berjalan dengan baik. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Marcelinus atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Berikut tayangannya untuk Anda. Freeport Indonesia juga dalam rangka tadi mendengarkan, kalau tadi kan saya ingin mendengarkan dari perspektif satuan yang melaksanakan tugas pengamanan, dan dengan direksi justru masukan dari mereka apa yang harus dan perlu diperbaiki hubungannya dengan tugas-tugas TNI saja dalam pengamanan. Pendekatan kita melakukan tugas-tugas yang memang dilakukan di daerah-daerah lain di luar Papua, yaitu tugas-tugas normal. Jadi kalau di luar ada satuan teritorial, satuan pendidikan, dan ada satuan tempur, di sini juga sudah tergelar sebenarnya. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah. YouTuber sekaligus ikon Klaten Minto Suwito Siam atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Minto meninggal dunia di umur 85 tahun. Sebelum meninggal, Mbah Minto sempat menjalani pengobatan di rumah sakit selama 11 hari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Ibnu Dwi Tamtomo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ibnu. Selamat siang rekan Mei. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda, apa penyebab Mbah Minto meninggal? Bisa dijelaskan, Ibnu? Nah, ya, YouTuber sekaligus ikon Klaten Mbah Minto, yang lebih dikenal dengan Mbah Minto atau dengan nama asli Minto Suwito Siam, meninggal kemarin pukul 9 malam begitu di umur 85 tahun di Rumah Sakit Islam Klaten. Beliau meninggal setelah didiagnosa mengidap penyakit darah tinggi dan setelah di-scan begitu ada penyakit tumor yang ada di otaknya. Saat ini prosesi pemakaman bahkan pelayat itu sudah datang. Tadi juga ada bupati yang sudah hadir untuk melayat beserta jajaran dari pemerintah Kabupaten Klaten. Gitu, petani. Kemudian dapat Anda jelaskan bagaimana awal mula Mbah Minto masuk rumah sakit? Ya, sebelum meninggal, Mbah Minto sempat menjalani pengobatan di rumah sakit selama 11 hari. Riswanto atau cucunya yang keseharian merawat Mbah Minto menjelaskan bahwa saat itu dia sedang pulang pukul 2 siang di hari Minggu. Dia merasa curiga dengan keadaan rumah yang berantakan. Dia lalu membersihkan, namun saat tengah membersihkan begitu, dia merasa ingin ke kamar mandi. Saat dia mencoba membuka pintu kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi tidak dapat dibuka. Curiga dengan keadaan pintu yang tidak dapat terbuka, dia lalu menaiki genteng begitu untuk melihat ada apa di dalam. Ternyata saat dia melihat dari ke atas, ada Mbah Minto yang sudah terjatuh.
dan langsung dia berteriak kepada tetangga untuk membantu mengevakuasi Mbah Minto. Saat itu juga Mbah Minto langsung dikirim begitu, dirujuk ke Rumah Sakit Bagaswaras untuk kita lakukan tindakan pertama. Di Bagaswaras, Mbah Minto hanya menjalani perawatan sekitar 1 kali 24 jam. Setelah itu Mbah Minto dirujuk kembali ke Rumah Sakit Islam Klaten untuk menjalani diagnosa atau mencari penyebab Mbah Minto terjatuh. Saat dilihat lebih dalam begitu, ternyata ada tumor otak dan pembuluh darah beliau sudah pecah begitu. Lalu di hari selanjutnya, di hari berikutnya, Mbah Minto melakukan operasi, dan beberapa jam setelah operasi Mbah Minto sempat siuman, namun beberapa hari setelah Mbah Minto siuman, Mbah Minto terus menurun kondisinya. Begitu rekan. Kemudian Ibnu, bagaimana rencana pemakaman Mbah Minto siang ini? Mbah Minto sendiri akan dimakamkan hari ini pukul 2 siang di Sasono Wasono Segaran Bugel begitu. Untuk prosesi pemakaman sendiri akan dimulai dari pukul 13.30. Baik, terima kasih Ibnu atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Klaten. Berikut tayangannya untuk Anda. Jalani hidup terbaikmu. Greenfields Fresh Milk,